Halo, saya Hilbram Dunar dan saya akan berbagi teknik komunikasi, juga public speaking yang saya tulis di buku Speak for Money. Kalau kita berbicara mengenai kemampuan komunikasi, ada banyak tipsnya. Salah satunya sering ditanyakan kepada saya adalah bagaimana caranya agar ketika kita bicara tidak bertele-tele. Jadi dalam public speaking itu ada sebuah teknik yang disebut KISS, keep it short and simple. Dimana ketika kita bicara, kita harus fokus kepada hal-hal yang ingin kita katakan. Jangan terlalu mengambil angle yang berputar-putar sehingga membingungkan audiens. Jadi yakinlah akan bicara, kenali tujuan bicaranya apa, lalu masuk langsung ke dalam subjeknya yang secara meyakinkan dan tidak berputar-putar sehingga audiens atau lawan bicara cepat menangkap, cepat mengerti dan mau mengikuti apa yang kita inginkan. KISS, keep it short and simple. Bagaimana caranya mengatasi grogi saat presentasi? Teman-teman harus diingat dulu bahwa grogi itu tidak boleh dihilangkan. Jadi apapun yang terjadi saat bicara harus memiliki kemampuan untuk deg-degan. Harus ada. Karena kalau Anda bicara tanpa grogi, maka Anda bicara tanpa teknik. Tidak peduli lawan bicara, tidak peduli audiens, tidak peduli materi yang sudah Anda bikin, ngomongnya salah-salah, membuat akhirnya Anda tidak tampil maksimal. Jadi harus ada nervousnya. Yang tidak boleh adalah grogi mengganggu penampilan Anda. Jadi grogi diatur, dikendalikan, bukan dihilangkan. Caranya bagaimana? Ada macam-macam. Kalau kita training langsung, saya kasih informasi lebih dalam ya. Tapi antara lain adalah dengan mengatur nafas. Karena kalau kita bernafas pelan dan teratur, maka detak jantung kita pun ikut teratur. Dan akhirnya kita tidak seperti orang yang sedang habis lari, ngos-ngosan, dan makin panik. Yang kedua, senyum. Senyum itu menular loh. Kalau Anda tersenyum, maka audiens Anda pun akan cenderung untuk ikut tersenyum. Orang yang sedang tersenyum, hatinya hangat. Orang yang hatinya hangat lebih mudah untuk diajak berkomunikasi. So smile, yang tulus ya. Dan yang tidak kalah penting adalah mengerti materi dan menyukai apa yang ingin Anda sampaikan. Semakin Anda menyukai materi yang ingin Anda sampaikan, akan semakin tenang Anda bicara. Akan semakin lancar Anda mengatakannya. Bahkan ketika Anda kehilangan kata pun Anda tahu harus bicara apa karena Anda mengatakannya dengan semangat. With passion, mencintai apa yang ingin Anda sampaikan. Jadi, kenali materi, berikan senyuman yang tulus, dan atur nafas Anda agar Anda bisa mengendalikan grogi saat tampil atau saat presentasi. Bagaimana caranya agar bisa berbicara lancar di depan umum? Nah, ini memang butuh latihan. Jadi public speaking atau kemampuan komunikasi publik itu seperti naik sepeda. Awal-awal pasti kagok, jatuh dulu, salah-salah dulu, itu wajar terjadi. Tapi pastikan kita terus menyukai sehingga terus mencoba. Maka kita akan semakin berani dan akhirnya yang tadi roda 4, roda 3, roda 2, karena Anda semakin rajin mencoba, Anda sudah bisa lepas tangan, naik ke atas sepeda. Begitupun dengan public speaking, harus sering mencoba, tapi tentunya harus memiliki dasar-dasarnya. Apa sih dasar-dasar public speaking yang membuat kita bisa bicara dengan lancar? Saya menyebut tekniknya claps, seperti kita mendapatkan tepuk tangan. Jadi saya harapkan setelah selesai bicara, Anda bisa mendapatkan tepuk tangan dari audiens Anda. Itu pun saya bahas lebih dalam di buku Speak for Money ini. Claps itu adalah clear, loud, and powerful speaking. Jadi teman-teman ketika Anda bicara, Anda harus bicara dengan clear, dengan jelas. Bicaralah yang mudah didengar oleh audiens Anda. Ada artikulasi yang baik, jangan bergumam, jangan mumbling, sehingga orang susah mendengar apa yang Anda katakan. Bicaralah dengan mulut yang terbuka. Ya nggak perlu ekstrim, halo, apa kabar semuanya. Ya nggak perlu begitu. Tapi paling tidak ketika Anda bicara dengan mulut yang digerakkan sehingga bisa terdengar dengan baik oleh audiens Anda. Ada artikulasinya. Itu clear. Juga ada intonasinya. Permainan intonasi ini juga sering ditanyakan. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan intonasi yang baik saat bicara? Anda harus kenalin dulu bahwa sebenarnya Anda itu punya kemampuan bicara dengan nada tinggi dan kemampuan bicara dengan nada rendah. Nah, ini Anda mainkan supaya Anda bisa terlihat lebih passionate, lebih bersemangat, lebih berseri-seri saat Anda bicara. Ada smiling voice, ada smiling face. Ketika bicaranya menggunakan intonasi, orang akan lebih nyaman dan merasakan semangat yang Anda berikan.
Ketimbang Anda bicara, halo selamat pagi, apa kabar semua, mudah-mudahan hari ini saya bisa memberikan teknik public speaking. Lalu Anda bicara dengan teknik yang menggunakan intonasi lebih baik. Hai, apa kabar semua, selamat pagi. Senang sekali saya bisa berbagi, kali ini akan membahas mengenai teknik public speaking. Yang saya ganti tuh cuman pelafalan intonasinya saja, tapi efeknya bisa berbeda. Jadi gunakan intonasi supaya Anda nyaman untuk bicara, audiens Anda nyaman mendengarkan Anda bicara. Oke, itu ya clear ya, ada artikulasi, ada intonasi. Yang berikutnya adalah loud. Loud itu berarti suara Anda terdengar dengan baik. Ketika Anda bicara ke audiens yang banyak, maka Anda tidak bisa berbicara seperti ke satu orang di depan Anda. Bisik-bisik kayak gini, gimana, apa kabar? Hari ini saya mau kasih ilmu public speaking ya. Kalau Anda bicara bisik-bisik atau tidak terdengar dengan baik, tidak bertenaga suaranya, maka audiens Anda akan lebih memperhatikan, lebih ngeliatin gitu. Hasilnya, Anda akan merasa lebih grogi atau lebih nervous. Anda jadi gampang panik, sehingga Anda jadi malah ngawur ngomongnya. Maka ketika Anda mau mulai bicara, bicaralah dengan tenaga, bukan teriak, bertenaga. Di dalam kesempatan saya share gimana teknik bicara dengan diafragma. Jadi ada sebuah otot di dalam tubuh kita, di bawah dada, di atas perut, yang bisa memompa suara kita agar lebih bulat. Bukan berat ya, bulat dan bertenaga. Dan penampilan kita akan menjadi lebih berdiafragma, berkarisma, maksimal, dan orang lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Oke, powerful. Itu loud. Yang berikutnya adalah powerful speaking, kan claps, clear, loud, and powerful speaking. Di powerful speaking itu adalah bagaimana caranya Anda bicara yang tidak menggunakan banyak filler words atau kata pengisi. Biasanya apa? Biasanya yang well, nah, ya, nah, dan teman-temannya. Kalau kita grogi, kalau kita lagi mikir, kalau kita bingung, ketika bicara diisi tuh sama filler words begitu. Saya nggak bilang itu nggak boleh sama sekali. Boleh. Ya nggak boleh keseringan. Jadi ketika Anda bicara, tetap bicara normal. Sesekali Anda bilang, it's okay. Cuma jangan keseringan. Karena kalau keseringan, maka audiens atau lawan bicara Anda akan fokus kepada AE Anda. Dan melupakan materi yang Anda sampaikan. Akhirnya bicaranya tidak powerful. Gimana caranya untuk bisa menghilangkan sama sekali? Gak usah dipikirin. Jangan dihilangkan, dikurangi dulu. Lama-lama Anda akan terbiasa untuk membuatnya menjadi seminimal mungkin. Caranya, ketika Anda harus bicara Anda diam aja. Itu namanya tekniknya adalah the powerful pause. Jadi ketika Anda harus bicara, pause dulu. Ada jeda, kekuatan jeda. Anda ngomongnya ditahan, nggak usah ngomong apa-apa, diem aja. Sehingga ketika Anda bicara, walaupun ada diemnya seperti ini, tidak terlihat seperti orang yang lagi mikir. Ketimbang Anda bicara ada nya gini dan sehingga orang tahu kalau Anda lagi mikir. Beda kan? Jadi daripada keluar nya Anda diem aja. Kekuatan jeda. Dan bicaranya kembali yang tadi, keep it short and simple. So teman-teman, kalau Anda ingin bicara yang hebat, maka Anda gunakan teknik claps. Clear, loud, and powerful speaking. Bicaranya yang jelas, bicara berintonasi dengan nada yang menyenangkan, smiling face dan juga smiling voice. Lalu juga Anda loud menggunakan diafragma, bicaranya power, bicaranya bersungguh-sungguh dengan semangat, dan powerful speaking supaya orang lain nyaman mendengarkan Anda bicara, tidak berputar-putar dengan banyak kata sambung. Dengan demikian, Anda bisa melakukan sebuah penampilan yang luar biasa sebagai seorang public speaker. Bagaimana caranya bisa mahir public speaking padahal introvert? Oke, ini menarik pertanyaannya. Sekarang saya akan share kepada Anda pengalaman pribadi saya sebagai seorang pembicara publik. Sudah puluhan tahun nih. Wah, lama banget ya. Saya adalah orang yang introvert, teman-teman. Saya terpaksa untuk bisa bicara karena waktu itu saya butuh uang waktu kuliah. Lalu saya melamar di sebuah stasiun radio. Awalnya cuma pengen jadi reporter. Tidak ada kesempatan karena tidak ada lowongan jadi reporter. Adanya lowongan jadi penyiar. Karena butuh uang waktu kuliah, saya terima aja. Wah, sebagai orang introvert, susah sekali bagi saya untuk bisa belajar menjadi seorang penyiar atau belajar bicara. Apalagi sendiri di radio.
Sehingga saya harus ekstra keras sampai saya sadar bahwa sebenarnya bukan ekstrovert atau introvert yang membuat saya susah bicara, tapi keinginannya. Sehingga bisa saya simpulkan di buku Speak for Money saya tulis bahwa ternyata yang lebih jago bicara setelah latihan itu adalah orang-orang yang introvert. Loh kenapa? Karena orang-orang yang introvert itu bicaranya dengan teknik yang dia pelajari. Sementara orang ekstrovert, nggak semua ya, nggak semua. Tapi kebanyakan karena merasa sudah biasa bicara, gampang ngobrol, gampang ngomong, akhirnya nggak perlu belajar lagi. Jadi ya ngomongnya asal-asalan aja. Ya rame, tapi tidak berstruktur dan tekniknya kurang maksimal. Sementara yang introvert, karena dia merasa punya keterbatasan, dia pelajarin. Belajar cara ngomongnya, belajar teknik collapse, belajar verbal, vokal, visual, belajar struktur, dan dilatih terus. Sehingga walaupun saat dia tidak bicara kembali sifat introvertnya, lebih banyak diam, tapi begitu dia harus bicara, dia gunakan semua teknik yang sudah dipelajari, sehingga hasilnya dia punya kemampuan bicara yang baik. Jadi nggak usah dikhawatirkan, ekstrovert atau introvert terserah Anda. Yang penting Anda mau belajar, mencoba untuk terus bicara, dan menyenangi apa yang Anda katakan. Maka insya Allah Anda akan menjadi seorang pembicara publik yang hebat. Gimana caranya supaya orang tertarik melihat kita bicara, mendengar kita bicara? Yang pertama harus Anda lakukan agar orang tertarik mendengar Anda bicara adalah Anda tertarik dengan materi yang Anda sampaikan. Itu dulu. Karena seberapapun hebatnya Anda, ketika Anda bicara ya, ketika Anda bicaranya sudah menggunakan teknik yang baik, bersemangat, tapi Anda tidak suka dengan materi yang disampaikan, biasanya orang akan merasakan emosi itu. Jadi seorang pembicara publik yang sudah naik levelnya bukan lagi sekedar hanya ingin bicara, tapi juga harus bicara dengan rasa. Nah, itu adalah level berikutnya. Ini yang membuat orang selalu tertarik kepada Anda. Karena Anda bicaranya dengan semangat, bersungguh-sungguh, Anda tertarik dengan materi yang ingin Anda sampaikan, Anda peduli pada audiens. Dan ketika Anda mengumpulkan dan menyatukan itu semua, jadilah sebuah pembicaraan yang penuh dengan isi, penuh dengan rasa. Ingat, orang mungkin bisa lupa terhadap apa yang Anda katakan saat Anda menjadi public speaker. Tapi orang jarang lupa pada rasa yang Anda berikan saat Anda bicara. Jadi ketika ingin menjadi seorang public speaker yang berkarisma, gunakan rasa. Bicaralah dengan kesukaan Anda terhadap materi yang diberikan. You have to love what you're saying. Suka dengan tujuan dari materi yang ingin Anda berikan. Dengan demikian Anda bisa memiliki kemampuan bicara yang membuat orang lain terkesima. Karena Anda menjadi pembicara yang berkarisma. Untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak mengenai teknik komunikasi, teknik public speaking, memiliki kemampuan presentasi yang hebat, bisa Anda dapatkan di buku Speak for Money. Jago bicara, kaya raya, hidup bahagia, dan tentunya panjang usia. Kenapa? Karena kalau Anda jago bicara, insya Allah jadi kaya raya, insya Allah Anda hidupnya bisa bahagia, dan orang yang hidupnya bahagia biasanya panjang usia. Oke, silakan didapatkan buku Speak for Money di lesson.id, lesson.id. Silakan.